Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat lihat dari teman dari Facebook ya. Jadi Dr. Agung sharing IEEE Spectrum sepertinya menarik. Jadi pada baca sendiri mungkin kita enak baca bareng-bareng kali ya. Novel material ya, material yang baru. Novel ini baru ya, bukan novel ayat-ayat cinta atau novel yang lain, Laskar Pelangi. Tapi novel ini adalah sesuatu yang baru dalam penelitian ya. Biasanya kalau kita bisa dapat PhD, doktor, itu perlu dapat novelty yang tinggi, yang besar, itu berarti baru, sesuatu yang baru. Jadi material yang baru yang novel ini dapat menolong, dapat membantu chip chipnya ada banyak ya, chip terahertz, frekuensinya terahertz, untuk agar bisa mengirimkan data dengan kecepatan terabit per detik, TBPS ya. Sekarang kita banyak Gbps, gigabit per detik. Kalau 5G itu 20 maksimum 20 gigabit per detik per user. Kalau 4G itu kemarin targetnya sekitar maksimum 1 gigabit per detik kalau saya, teratas 100 Mbps. Itu isolator topologi foton dan juga gelombang terahertz yang dapat bersama-sama mengirimkan data dengan kecepatan yang kecepatannya itu ultra fast speed. Ini gambarnya dari Universitas Teknologi Nanyang NTU dan juga Universitas Osaka, Nature Photonic. Gambar ini ada bit 01011010, kemudian dikirimkan. Ini ada silikonnya ya, kalau saya tadi baca jelasnya. Ada drone, ada musik ya, ada apa nih, ada gambar rumah ya dengan radiasi antena ya, ini perkotaan. Kita besarin lagi ya, khawatirnya enggak itu jelas karena video saya ini kecil, ininya cuma 360 pixel aja. Material terbaru ya, material baru yang diketahui sebagai insulator topological photon suatu hari dapat membantu gelombang terahertz mengirimkan data melalui chip dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Wah, cepatnya triliun bit per detik. Di atas billion. Kalau million itu mega, kalau billion itu giga, triliun ini berarti tera. Hasil dari penemuan studi yang baru. Gelombang terahertz ini ada di antara gelombang optik dan microwave. Ya, microwave itu biasanya kita dimulai dari 1 GHz. Nah, kadang radio juga kalau di GSM atau di operator itu ada yang 700 MHz ya, 800 MHz, 900 MHz. Kalau microwave biasanya kayak radio P2P microwave itu 1 giga sampai 30 GHz. Di atas 30 giga sampai 300 giga itu kita bilangnya millimeter wave, karena panjang lubangnya ukurannya milimeter. Setelah itu terahertz. Terahertz kadang disebut micrometer wave atau submillimeter wave gelombangnya.
Kalau optical wave ini di atas 300 terahertz sampai 700-an terahertz. Gelombang optik ya, gelombang tampak gelombang cahaya tampak nih, kayak warna pelangi itu pada spektrum elektromagnetik. Dia ini frekuensinya kalau di sini didefinisikannya dari 0,1 terahertz sampai 10 terahertz. Berarti 0,1 itu kita 100 gigahertz. 100 gigahertz sebenarnya masih masuk ke dalam millimeter wave ya, karena millimeter wave itu 30 gigahertz sampai 300 gigahertz. Nah, gelombang terahertz ini dapat menjadi jaringan wireless 6G di masa depan. 6G ini kira-kira 2030 launching officialnya. Mungkin risetnya sampai 2028, 2029 udah mulai komersial biasanya. 2020 official kayak 5G ya, 2018 biasanya udah secara riset akademik udah selesai ya. Udah pada mulai ke 6G, tapi secara riset, secara pematangan di industri masih terus ya ke sekarang. Tapi 2019 sudah banyak yang mulai install, berlomba-lomba yang mana pertama kali jaringan 5G diinstal. 2020 ini seharusnya official ya dari ITU itu International Telecommunication Union, itu bagian dari PBB ya, United Nation. Tapi sekarang ada COVID-19 coronavirus, semoga wabah ini bisa segera dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Dengan jaringan tersebut, engineers bertujuan untuk mentransmisikan data pada kecepatan terabit atau triliun bits dalam 1 detik. Nah, data seperti itu dapat juga memboost intra-chip dan inter-chip komunikasi antar chip, di dalam chip dan antar chip, untuk mendukung artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan juga teknologi cloud based, basis cloud, seperti autonomous driving. Autonomous driving sebenarnya 5G juga ya, udah mulai. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini dan juga aplikasi cloud based berbasis cloud memerlukan volume data yang tinggi untuk ditransmisikan ke device perangkat yang terkoneksi dengan kecepatan ultra high itu sangat tinggi ya. Dan juga latensi rendah. Kalau di 5G mintanya sih di bawah 1 milidetik ya, kalau di IMT ya, International Mobile Telecommunication by ITU ya, requirement untuk 5G di bawah 1 milidetik. Prakteknya sekarang kalau salah di atas 1 milidetik ya. Mungkin masih terus dikembangkan. Ini berkaitan dari Ranjan Singh, peneliti fotonik di NTU, Nanyang Technological University di Singapura, dan juga co-author dari penelitian itu ya. Contohnya mobil vehicle, kendaraan otomatis ya, autonomous, yang menggunakan AI, kecerdasan buatan, untuk membuat keputusan. Dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dari tugas untuk membuat keputusan, maka kecerdasan buatan AI ini, sensor-sensornya itu perlu menerima data dari kendaraan-kendaraan di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, ultra high, untuk melakukan aksi dalam real time.
itu yang real. Nah, waveguide terahertz yang konvensional ini vulnerable to fabrication defects, banyak bisa cacat ya ketika dipublikasi, rentan cacat dalam publikasi, dan juga considerable signal loss, hilangnya signal kalau sharp bends waveguide-nya itu ditekuk dengan tajam, dibengkokin ya, dengan bengkokan yang sangat tajam sekali, bisa sinyalnya bisa hilang, lost signal. Sekarang para peneliti sudah menemukan burgeoning field dari foton, topologi foton yang dapat problem, menyelesaikan masalah-masalah ini, masalah yang waveguide terahertz konvensional ini. Jadi pakai topologi foton. Topologi ini adalah bagian dari matematika yang mengeksplor feature dari suatu bentuk yang dapat survive deformation. Sebagai contoh, sebuah objek yang bentuknya seperti donat dapat dipush dan ditarik ke dalam bentuk sebuah mug dengan lubang donat yang membentuk lubang di dalam handle cup. Cup ini cangkir ya, dalam pegangan cangkir, tapi ya juga dapat dideformasikan menjadi bentuk that let a hole without ripping the item. Bingung bahasanya, let a hole tanpa ripping the item. Menggunakan insight dari topologi, para peneliti mengembangkan insulator topologi elektronik yang pertama kali tahun 2007. Elektron yang traveling sepanjang edge dari atau surface dari material ini strongly resist any disturbance, bisa tahan dari berbagai macam gangguan yang bisa mengganggu alirannya, much as seperti donat yang bisa saja resist terhadap perubahan apapun yang dapat remove lubangnya tersebut. Saat ini saintis telah mendesain insulator topologi foton, di mana foton cahaya itu similarly topologically protected, dilindungi atau diproteksi secara topologi. Material ini possess regular variation di dalam variasi yang reguler di dalam struktur mereka yang lead specific wavelengths, panjang gelombang spesifik nih, panjang gelombang dari cahaya yang spesifik untuk mengalir di dalamnya tanpa scattering, tanpa bertaburan ataupun losses, kehilangan sinyalnya itu. Bahkan juga around corners dan imperfection. Ini bentuk topologikanya 250 mikrometer, ukurannya 250 mikrometer, kecil ya. Ini foto dari Nanyang
Technological University, Osaka University, Natuk Moto. Sebuah optical image, gambar optik dari chip silikon. The white dashed line, garis putus warna putih ini mempresentasikan interface antara dua set yang berbeda dari holes triangular, lubang-lubang nih bukannya, lubang segitiga. Beda apanya ya? Beda ininya, yang di ke atas, ini ke bawah. Figure work, ujian awal dari insulator topologi foton ini largely fokus pada microwave, gelombang mikro, dan juga frekuensi optik. Sekarang para peneliti mengatakan bahwa mereka pertama kali melakukan eksperimen untuk mencapai proteksi topologi pada gelombang terahertz. Jadi sebelumnya pada microwave dan optical frekuensi ini ya sekitar 1 GHz sampai 30 GHz. Optical ini di atas 400 atau 300 THz sampai 700 THz. Kalau yang sekarang ini terahertz wave ini mereka definisikan 100 GHz sampai 10 THz. Para saintis memfabrikasi sebuah chip silikon yang tebalnya itu 190 mikron dan juga mengukur 8 mm dan juga measuringnya 8 mm kali 26 mm. Mereka perforated it with rows dengan barisan triangular, barisan lubang-lubang triangular segitiga ya. That alternated in size, dengan size-nya itu antara 84,9 mikron dan 157,6 mikron. Dengan triangles yang lebih kecil pointing the opposite direction, menunjukkan arah yang berbeda dengan segitiga yang lebih besar. Barisan holes ini disusun dalam klaster di mana seluruh segitiga yang lebih besar itu menunjukkan ke atas atau ke bawah. Cahaya yang memasuki chip ini mengalir diproteksi secara topologi sepanjang interface antara set yang berbeda di antara set lubang yang berbeda-beda. Foto dari NTU sama Osaka University, sebuah eksperimen yang menunjukkan video high definition 4K yang tidak dikompresikan, ditransmisikan menggunakan chip yang baru sebelah kanan. The transmitted 4K video high definition 4K yang ditransmisikan ini ditunjukkan pada monitor yang di belakang. Di background nih itu gambar octopus nih itu. Dan sinyal terahertz ada di sebelah kiri dan receiver ada di sebelah kanan. Ya, gitu. Bentuknya angka Z ya. Dalam eksperimen, para peneliti menemukan bahwa gelombang terahertz ini dapat travel secara smooth dan halus dengan virtual tanpa ada yang sinyal yang hilang gitu yang
kena etuanasi teredam ya. Bahkan ketika dirutekan sepanjang 10 corner yang tajam, ada 10 corner yang tajam, termasuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini corner ini dia bentuk kayak huruf Z, ini ada 2 corner, 1 Z, 10 di 5 Z ini berarti 10 corner, 10 pojok, termasuk 5 dari 120 derajat dan juga 5 60 derajat. Mereka mencapai transfer data sebesar 11 gigabit per detik dan pada frekuensi 0,335 terahertz, sekitar 335 gigahertz ini. Dengan error bit error rate-nya itu kurang dari 1 banding 100 billion, berarti 10 pangkat minus 9, 10, minus 11, kurang dari 1 bit yang error dari 100 miliar bit yang dikirimkan. Mereka juga menunjukkan bahwa mereka dapat mentransmisikan video high definition 4K yang tidak dikompresikan dalam waktu yang real time melalui chip mereka ini sepanjang 10 lekukan yang tajam. Jadi mereka itu dibandingkan dengan yang waveguide konvensional ya, kalau ditekukan pasti ada lossnya atau rusak gitu. Tapi kalau ini tidak masalah, 10 lekukan yang tajam pada kecepatan 6 gigabit per detik. Penelitian sebelumnya mencapai data rate 1,5 gigabit per detik dengan gelombang terahertz dan juga kristal foton. Struktur processing features lebih kecil daripada wavelength cahaya, panjang gelombang cahaya yang mereka desain untuk bisa deal dengannya. Tidak hanya isolator topologi foton saja dalam penelitian yang baru ini yang mendisplay kecepatan transfer data yang lebih tinggi, tapi juga experience kristal foton yang tradisional menunjukkan itu ada loss signal, kehilangan sinyal yang besar ketika ditekukan, di mana loss tersebut ya, dapat diabaikan pada material yang baru ini. Dan ini penting ketika kita mengconsider miniaturization device. Kita ingin membuat device atau perangkat yang mini, yang lebih kecil lagi gitu, dalam mendesain on-chip multiplexer dan splitter yang secara normal memerlukan waveguide yang dibengkokkan. Ini perkataan dari Masayuki Fujita, salah seorang co-author juga dan peneliti foton di Universitas Osaka, Jepang. Para peneliti mereka note dari mereka adalah bahwa ada sejumlah cara untuk meningkatkan kecepatan data dari setup mereka ini untuk mencapai terabit per detik, meskipun mereka belum dapat mendemonstrasikan kecepatan ini dalam eksperimen. Jadi sebenarnya ini judulnya katanya bisa terabit ya. Ada kata cooled-nya ya, material yang baru yang dapat cooled help, dapat membantu chip terahertz untuk mendeliver data terabit per detik, kecepatannya terabit per detik. Ternyata ini konsepnya aja, tapi kalau eksperimennya
baru paling cepat berapa tadi, paling cepat yang lama 1,5 gigabit per detik, yang paling cepat 11 gigabit per detik. 11 gigabit per detik. Kalau terabit per detik ini baru konsep, belum eksperimen. Mereka mencapai data transfer sebesar 11 gigabit per detik pada frekuensi 0,335 THz dengan bit error rate kurang dari 10 pangkat minus 11. Juga mentransmisikan video high definition 4K tanpa terkonversi dengan kecepatan 6 gigabit per detik dengan melalui 10 lekukan. Jadi kemungkinan mereka bisa mencapai terabit per detik, tapi belum eksperimen. Teknik ini termasuk menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, bandwidth yang lebih tinggi, dan juga skema encoding data yang lebih kompleks. Nah, detailnya ada pada tanggal 13 April ya, publishnya ya, pada jurnal Nature Photonics. Begitu toh. Kirain udah bisa, rupanya udah eksperimen, rupanya konsepnya kemungkinan bisa gitu ya. Ini kiri kanan. Kalau yang dalam ini kita perbesar lagi. Huruf ke huruf Z. Oke, mungkin seperti itu ya. Berapa menit sih? Tengah jam. Baca bareng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.